lengkap saya, Yuliana Apriana Irfan Adi, kelas 11 Bahasa. Saya akan menjelaskan secara singkat isi makalah tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional, negara tersebut mampu teratasi persoalan dengan meminta bantuan kepada negara lain. Ada 3 konsep untuk memperluas pemahaman berikut. Yang pertama, politik luar negeri, seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Kedua, hubungan luar negeri, hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang ketiga, politik internasional, politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan semua negara serta proses interaksi antara negara dengan organisasi internasional. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaan, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapat dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Yang ketiga, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konferensi internasional. Organisasi internasional terdiri dari berbagai badan hukum atau badan usaha, tergantung dari sifat organisasi tersebut. Berikut ini adalah peran Indonesia dari organisasi internasional. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Indonesia menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi setelah pengakuan kedaulatan Belanda melalui konferensi meja bundar. Indonesia dan PBB memiliki sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan. Sejak tahun itu, secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat dan mandiri. Yang keempat, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama. Pertemuan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 November 1996. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari keputusan yang dihasilkan dalam KTT kelima ASEAN di Bangkok pada bulan Desember 1955. KTT ASEAN ke-9. Yang pertama, KTT ASEAN ke-9. KTT ASEAN ke-9 diselenggarakan di Bali tanggal 7 Oktober 2003. Dalam Bali Konkor 2 ditetapkan komunitas ASEAN. Diadakan ada 3 pilar. Yang pertama, komunitas keamanan ASEAN, komunitas ekonomi ASEAN, komunitas sosial budaya ASEAN. Yang kelima, peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikatakan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Sesuai dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih jalannya sendiri untuk menjalankan kelangsungan persahabatan yang bebas dengan negara lain. Sekian dan terima kasih.